dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para perwira di PT Pertamina Lubrikan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Dan tema ini berdasarkan dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar ayat 2, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akan bahas tema ini dari beberapa sisi. Yang pertama, apa sih Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadar kalau dari sisi bahasa kita ambil dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya adalah sebuah waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Lihat, ini penting sekali nanti. Lailah artinya adalah sebuah waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Sedangkan Al-Qadar artinya adalah asy-syaraf. Dalam bahasa Indonesia artinya kemuliaan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Kemudian salah satu makna dari Al-Qadar juga adalah ketetapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Dan sesungguhnya kami inna kunna munzirin, kami memberikan peringatan. Di dalamnya, di dalam malam tersebut ditetapkan setiap perkara dari Allah yang Maha Bijaksana. Maka Lailatul Qadar artinya adalah malam penetapan takdir, yaitu maksudnya malam penetapan perincian takdir, karena malaikat pencatat amal tidak mengetahui apa takdir secara rinci, karena takdir secara rinci hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, yaitu di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Itu adalah pengertian dari Lailatul Qadar, yang mana dia adalah sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pengetahuan tentang Lailatul Qadar juga yang wajib kita ketahui dan kita yakini, yaitu adanya Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan, di setiap tahunnya sampai akhir masa kelak. Adanya Lailatul Qadar akan selalu ada dan tetap di setiap bulan Ramadan pada setiap tahunnya sampai akhir masa. Pada setiap tahunnya sampai akhir masa. Hal ini berdasarkan ijma'. Ijma' itu artinya adalah konsensus, kesepakatan bersama para ulama semenjak Rasulullah SAW wafat dalam sebuah permasalahan agama. Maka ijma' ini kedudukannya sama dengan Al-Quran dan hadis. Dan ijma' para ulama menyatakan bahwa keberadaan Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya sampai akhir masa selalu ada. Maka tidak tepat siapa yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada zaman Rasulullah SAW. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar akan selalu ada dan tetap keberadaannya sampai akhir masa di setiap bulan Ramadan, di setiap tahunnya, adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha, carilah Lailatul Qadar tersebut. Maka hadis ini umum dan tidak ada
penghapusan terhadap hadis ini dari hukumnya, menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa mencari Lailatul Qadar dan diperintahkan untuk berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri, carilah dengan sungguh-sungguh pada Lailatul Qadar tersebut fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini poin yang kedua, bahwa keberadaan Lailatul Qadar selalu ada setiap Ramadan di setiap tahunnya sampai akhir masa. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keyakinan yang wajib kita yakini tentang Ramadan, tentang Lailatul Qadar adalah bahwa Lailatul Qadar terjadinya hanya pada bulan Ramadan dan hanya pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan dan pada salah satu malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, tidak akan pernah ada di 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Tidak akan pernah ada di 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Dan tidak akan pernah ada di selain bulan Ramadan. Dia hanya ada di 10 hari terakhir atau malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini yang ketiga yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ragu di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada malam-malam lainnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam lainnya. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, pengetahuan tentang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya di 7 malam terakhir. Di 7 malam terakhir. Seperti kita sekarang ini, malam ini adalah malam yang ke-19. Berarti masih sekitar 11 malam atau 10 malam lagi. Kalau bulannya 29 hari atau 30 hari, maka 11 malam atau 12 malam, 10 malam lagi. Maka 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir lebih diharapkan keberadaan Lailatul Qadar. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya bersepakat, banyak dari sahabat Nabi yang bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu dari mulai malam ke-23 sampai malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka kemudian beliau mengomentari mimpi-mimpi para sahabatnya tersebut. Beliau mengatakan, ara ru'yakum qad tawafa'at
fis sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Aku melihat mimpi-mimpi kalian telah bersepakat, yaitu pada 7 hari terakhir. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mencarinya, maka carilah Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang mimpi. Bapak Ibu, para perwira sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi bukan sumber referensi hukum dalam agama Islam. Jadi tidak benar kalau seandainya ada orang bermimpi mengaku bertemu dengan Nabi dan kemudian dia mendapatkan perintah dari Nabi untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena mimpi bukan sumber referensi hukum Islam. Tapi sumber referensi hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, tetapi apabila seorang yang beriman bermimpi yang baik, maka itu pertanda baik. Tetapi bukan sumber referensi hukum Islam. Ingat baik-baik, itu pertanda baik. Misalkan dia bermimpi mendapatkan kebaikan di dalam mimpinya, itu berarti pertanda baik. Ya, tetapi ingat sekali lagi, itu bukan sumber referensi hukum Islam yang menentukan halal haram, menentukan ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Bukan dari mimpi, tetapi dari Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka di sini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bermimpi baik. Dan bermimpi baik termasuk adalah salah satu dari 67 kenabian, 67 tanda kenabian. Mimpi baik seorang muslim. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salih minallah. Mimpi yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, yang kelima kalau tidak salah, yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih ditekankan terjadinya pada malam-malam ganjil dibandingkan malam-malam genap. Lihat kata-kata lebih ditekankan. Bukan berarti tidak pernah terjadi kecuali di malam ganjil, bukan. Bisa saja terjadi di malam genap yang kita akan sebutkan nanti. Tetapi lebih ditekankan lagi terjadinya pada malam ganjil. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari malam ganjilnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi poin yang keenam, mungkin saja Lailatul Qadar terjadi di malam genap. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa ada seorang sahabat yang masih muda, mungkin masih belasan umurnya, namanya Abdullah bin Unais. Beliau pernah diutus oleh kaumnya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamil lailah, malam keberapakah ini? Malam keberapakah ini? Kemudian setelah itu beliau dijawab Lailatu ithnataini wa ishrin. Malam ke-22. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hiyal lailah. Dia, yaitu malam Lailatul Qadar, terjadi malam ini. Nah, ini menunjukkan ada kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-22. Ya, ada kemungkinan. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah SAW bersabda lagi kepada pemuda tersebut, awil qabilah, atau malam besok, yaitu malam ke-23. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malam ganjil lebih ditekankan terjadinya dibandingkan malam genap, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwasanya malam genap bisa terjadi Lailatul Qadar. Baik. Sekarang
permasalahan yang ketujuh, yaitu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah siapa saja yang beribadah pada malam tersebut, siapa saja yang beribadah pada malam tersebut. Lihat ya, siapa saja di sini maksudnya entah itu anak kecil yang masih belasan, sudah balik tetapi masih muda maksud saya, atau orang dewasa, orang yang tua, atau laki-laki, perempuan, atau wanita suci, wanita yang haid dan nifas, atau orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, pemimpin, pemerintah, siapa saja yang beribadah pada malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, daripada pahala orang yang beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Saya ulangi, siapa saja yang beribadah, apapun jenis ibadahnya, mau sholat, doa, baca Quran, berzikir, bersedekah, bantu orang, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat, apa saja, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, apa saja, yang di kantor, yang di masjid, yang di rumah sakit, yang di sekolahan, yang di mana saja, yang malam itu dia sedang beribadah, maka terutama ibadah-ibadah praktis seperti sholat, doa, zikir, baca Quran, kemudian berdoa dan seterusnya, maka pahalanya lebih baik daripada seorang yang beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itulah makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih semangat, lebih termotivasi untuk beramal ibadah pada Lailatul Qadar, 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Karena sebagian kaum muslimin di 10 malam terakhir bulan Ramadan masih sibuk dengan ke pasar di malam hari, ke mall, kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada dosa, nonton film, dengar musik, kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Disebabkan karena kurang mengetahuinya keagungan, kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar. Disebabkan karena kurang mengetahui keagungan, kemuliaan, keberkahan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu kita akan sebutkan pada kesempatan kali ini keagungan, keberkahan Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti siapa saja yang beribadah pada malam tersebut dan malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar atas takdir Allah, maka ibadahnya dinilai lebih baik daripada orang yang beribadah pada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kalau ditanya, ini istimewanya di mana ya? Istimewanya adalah umur kita mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Karena Rasulullah SAW sudah membatasi a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lebih daripada itu, dan itu terbukti. Ya, apalagi dalam keadaan pandemi Covid-19 ini, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
sedikit sekali yang lebih daripada itu. Lebih daripada 70. Ya, lebih daripada 70. Ini menunjukkan bahwasanya satu malam saja kita beribadah lebih baik pahala ibadah tersebut daripada orang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang mungkin umur kita tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Ataupun kalau sampai juga umur kita 83 tahun 4 bulan, tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah. Dan itu pasti. Kita gunakan untuk A, B, C, D. Kita gunakan untuk jalan-jalan, kita gunakan untuk main-main, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita gunakan untuk leha-leha kaum rebahan dan seterusnya. Ya, maka sangat luar biasa, pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaupun sampai umur kita 83 tahun 4 bulan, tidak kita semua gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kita gunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah, kita belum tahu pasti apakah amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan, keagungan, kemuliaan Lailatul Qadar yang pertama. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam itu saking berkahnya para malaikat dan terutama malaikat Jibril alaihimussalam turun ke langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu para malaikat turun dan juga ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Dan ingat baik-baik, ketika malaikat turun itu tidak gratisan, tidak dengan tangan kosong, tetapi mereka turun dengan membawa doa agar yang beribadah di malam tersebut mendapatkan ampunan, mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang turun bukan hanya satu. Jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, wa inna adadal malaikah fi tilkal laila aktsaru min adadil hasa. Dan sesungguhnya jumlah bilangan para malaikat pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi. Lihat, subhanallah. Berapa banyak malaikat yang mendoakan orang yang beribadah. Dan doanya malaikat, doa makhluk suci yang pasti dikabulkan oleh Allah Jalla fi'ula. Yang ketiga, keberkahan, kemuliaan, dan keagungan serta kebesaran Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam yang penuh dengan keselamatan. Di sini ada dua penafsiran. Malamnya selamat, tidak panas, tidak hujan, cerah, bulannya seperti bulan purnama padahal di akhir bulan, tidak ada bintang jatuh, tidak ada hawa panas, tidak ada keributan, tenang, cerah. Tafsiran yang kedua, yang penuh dengan keselamatan, maksudnya adalah siapa yang beribadah pada malam tersebut selamat di dunia dan di akhirat. Ini keberkahan, keagungan, kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, keberkahan, keagungan, kemuliaan, dan keutamaan Lailatul Qadar adalah, ini semuanya kita agar merubah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita masa bodoh Lailatul Qadar, orang begadang, mendingan saya tidur, nggak ada nilainya Lailatul Qadar, sama-sama aja, tidak terlalu wah gitu di dalam hati tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan menyebutkan keberkahan, keagungan, kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar ini semakin tahu posisi kita, ngapain saja yang harus kita lakukan saat Lailatul Qadar. Keberkahan yang keempat, Lailatul Qadar adalah diampuni dosa yang telah lalu. Terutama dosa-dosa kecil, karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman
Dan karena berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Jangankan bulan yang lain, bulan Ramadan. Sekarang hari yang ke-18. Sudah 18 hari kita dalam bulan Ramadan. Berapa banyak dosa mata yang kita kerjakan melihat yang diharamkan. Berapa banyak dosa telinga yang kita dengarkan, mendengar yang diharamkan. Lisan, ghibah, namimah, dusta, tangan, kemaluan, kaki. Sangat banyak dosa yang kita lakukan. Maka tidakkah kita ingin diampuni dosa-dosa tersebut? Salah satunya beribadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini keberkahan yang sangat luar biasa. Saya sering mengatakan di dalam kajian-kajian saya, tugas manusia hidup di dunia ini kalau dilihat dari sisi peribadatannya kepada Allah hanya dua. Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dari amal saleh sebagai bekal untuk berhadapan dengan Allah, dan mengerjakan amalan yang menghapus dosa sebanyak-banyaknya. Nggak ada amalan lain kecuali dua itu tugas kita dari sisi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Siapa tahu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita beribadah pada Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang sangat luar biasa. Orang yang beribadah pada Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan, maka dia pasti mendapatkan keberuntungan. Pasti. Bahkan saya bisa katakan, seperti tidak ada nilai Ramadan saat seseorang tidak dapat Lailatul Qadar. Seperti, saya tidak menegaskan dengan pasti, seperti tidak ada nilai Ramadan saat dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum." Di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam. Allah memiliki sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Makanya saya katakan tadi, seperti tidak ada nilainya Ramadan saat seseorang di dalam bulan Ramadan tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Seperti agak sia-sia begitu puasanya kalau pas lagi akhir Ramadan dia tidak mendapatkan kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar. Baik. Sekarang poin selanjutnya. Sesudah kita mengetahui apa itu Lailatul Qadar dengan berbagai macam poin yang sudah saya sebutkan, kemudian apa itu keberkahan Lailatul Qadar, saya akan menyebutkan poin yang ketiga. Bagaimana sih perihal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Lailatul Qadar? Dan Bapak Ibu, para perwira sekalian, bahwa Lailatul Qadar itu dicari. Lailatul Qadar dicari. Karena bahasa hadisnya seperti itu. Iltamisuha, cari dengan sebaik-baiknya. Cari dengan sungguh-sungguh. Taharru, cari dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Nah, Rasulullah SAW suri tauladan yang paling terbaik. Bagaimana sih beliau mencarinya? Maka yang pertama ya, yaitu bersungguh-sungguh beribadah dibandingkan malam-malam sebelumnya. Bersungguh-sungguh beribadah dibandingkan malam-malam sebelumnya. Sebelum malam 10 malam terakhir. Hal ini berdasarkan cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr
yastahidu ma la yastahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah SAW jika masuk 10 malam terakhir, maka beliau bersungguh-sungguh beribadah. Tidak seperti ibadah beliau pada malam-malam sebelumnya. Baik. Kalau ditanya, bagaimana bentuk bersungguh-sungguh? Nah, ini kita memerlukan penjelasan dari para ulama. Bentuk bersungguh-sungguhnya ada 2 macam. Yang pertama, menambah kebiasaan ibadah dari sebelumnya. Menambah frekuensi ibadah dari kebiasaan ibadah sebelumnya. Menambah kuantitas ibadah dari ibadah sebelumnya. Kalau yang biasanya kita baca Quran di malam hari cuma 1 lembar menjadi 2 lembar. Cuma 1 juz menjadi 2 juz. Yang biasanya cuma 2 juz menjadi 4 juz. Menambah kuantitas, frekuensi ibadah dari ibadah-ibadah sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menambah panjangnya ibadah dari ibadah-ibadah sebelumnya. Seperti sholat. Ya, kalau seandainya dia mungkin pandemi COVID-19 dia tidak pergi ke masjid untuk sholat tarawih, dia sholat tarawih sendirian, maka dia lebih lama berdirinya. Membaca Al-Quran di dalam sholatnya, ya, boleh dengan hafalannya atau boleh dengan memegang mushaf, karena pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, meskipun dari hafalan lebih utama, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama. Itu maksudnya bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau pada malam-malam sebelumnya. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad SAW adalah beliau menghidupkan malam, begadang. Nah, ini mungkin bagi para perwira agak susah, karena saya tidak tahu di PT Pertamina Lubrikan apakah masih 10 malam terakhir masih kerja, maksudnya di hari itu masih kerja, siang harinya masih kerja atau tidak. Ya, nanti mohon informasinya dari moderator, saya selesaikan dulu. Kalau seandainya ini saya kompor ya, tapi mungkin agak susah di perusahaan ya. Kalau seandainya bisa cuti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, silahkan cuti. Ya, kita dulu di Arab Saudi, saya kuliah kemudian bekerja di Arab Saudi selama hampir 13 tahun. Itu kebiasaan di Arab Saudi, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai 10 hari terakhir setelah hari raya, libur. Ya, libur. Jadi siapa saja yang punya urusan di pelayanan publik, maka hendaknya dia menyelesaikan terakhir tanggal 20 Ramadan. Ini sudah ada dalam benak kita yang tinggal di kerajaan Arab Saudi waktu itu. Ya, pokoknya hari ke-21 sudah tidak ada lagi urusan. Sampai nanti 11 Syawal baru ada. Ya, diliburkan, libur total. Hanya mungkin para polisi atau perusahaan-perusahaan yang tidak harus ada semacam produksi. Maka saya nasihatkan, begadanglah dalam rangka beribadah, bukan dalam rangka menonton film, main game, ngobrol, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu jenisnya, baik itu sholat, baca Quran, berzikir, berbanyak ibadah, dan dia cuma 10 malam, Pak. Ya, kita punya 360 hari, 10 malam. 350 hari kita gunakan untuk tidur, untuk hal-hal lainnya dari perkara-perkara dunia. 10 malam. Makanya para ulama mengatakan tidak disyariatkan di dalam agama Islam begadang malam dalam rangka ibadah kecuali di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ustaz, paginya gimana? Paginya setelah sholat subuh pada waktunya, kemudian tinggikan matahari sedikit, baru istirahat. Seperti itu 10 malam begadang dalam rangka ibadah untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa tadi. Jangankan kita yang tidak ada jaminan diampuni dosa,
Jangankan kita yang tidak ada jaminan dimasukkan surga, Nabi kita Muhammad SAW yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang pertama kali mengetuknya adalah Rasulullah SAW. Yang diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Manusia paling mulia, kekasih Allah, beliau begadang malam demi mendapatkan Lailatul Qadar. Mencontoh Nabi yang ketiga, yaitu membangunkan anak istri untuk beribadah. Mencontoh Nabi yang keempat, yaitu mengikat sarung. Ini adalah bahasa kiasan dalam hadis, menjauhi bergaul dengan istri meskipun tidak haram. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, mencontoh Nabi dalam rangka mencari Lailatul Qadar. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mengucapkan banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, jika aku tahu Lailatul Qadar kapan terjadinya, apa yang aku baca? Rasulullah SAW bersabda, taqulin Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak itu dibaca dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Nah, sudah 15 jam 16 lewat 15 menit. Waktu saya selesai, silahkan jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Naam. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zainuddin atas pemaparannya, atas tausiahnya dan atas petunjuk-petunjuknya. Insya Allah kita diperkenankan atau mendapatkan kesempatan untuk bisa menambah amalan di 10 malam terakhir. Dan mungkin Bapak-Bapak manajemen tadi dapat di ini Pak, dipertimbangkan Pak, usulan dari, bukan usulan istilahnya himbauan dari Pak Ustadz cuti Pak. Siap. Bagi peserta kajian yang terhormat, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat. Untuk saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Nurudin di kolom chat. Pak Ustadz, foto kayak gini apakah benar tanda-tanda Lailatul Qadar? Karena memang Lailatul Qadar juga setahu saya juga ada tanda-tanda fisiknya Ustadz. Nah, di sini ada beberapa foto di beberapa hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah bisa menjadi patokan Ustadz? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau kita perhatikan ini karena waktu ya, tadi saya tidak menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, ada beberapa tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, yang jelas tandanya bukan seperti yang diceritakan saya waktu masih SD kecil gitu, tanda ada cahaya dari langit yang kemudian masuk ke dalam atap rumah kita, kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang, akhirnya seseorang menjadi tabib. Ya, bukan. Ya, tandanya dari hadis sahih, yaitu hadis riwayat Muslim. Yang pertama, annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a'a laha, yang artinya pada pagi harinya matahari terbit tidak mempunyai sinar yang sangat terik. Sinarnya sangat lemah. Dia bersinar tetapi sangat lemah. Nah, kalau dilihat foto-foto ini, kita tidak bisa menentukan mana yang yang apakah malam ke-21, malam ke-22, 23, 24. Meskipun ini betul salah satu cara mencari. Ya. Kita itu pas waktu di Madinah biasanya kita lihat tuh, karena kan nanti ada tanda-tanda yang lain yang saya sebutkan biasanya, wah ini kayaknya nih malam ini nih, jadi lebih semangat. Itu boleh tuh. Bapak-bapak yang punya rumah mungkin ada di atas di rumahnya itu tinggi, kemudian ada atap begitu, dia lihat ke atas, wah ini kayaknya malam ini nih, lebih semangat. Itu boleh, tidak tercela. Itu boleh. Karena memang seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mataharinya terbit tidak memiliki sinar yang sangat terik. Yang kedua, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya dia adalah lailatun talqah baljah. Dia adalah malam yang sangat cerah. Ya, sangat cerah.
Kemudian la harah wala baridah. Tidak dingin, tidak panas. Berarti kalau hujan bukan tuh. Ya, tidak dingin, tidak panas. Ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha. Seakan-akan dia ada bulan seperti bulan purnama yang menyinari bintang-bintangnya. Nah, bulan seperti bulan purnama yang menyinari bintang-bintangnya. Padahal itu kan akhir bulan. Otomatis bulannya tidak bulat. Tetapi dia seperti sabit, tetapi terang sekali bulannya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah la yahillu wala yahillu liqaukabin an yurma bihi fiha hatta yusbih. Tidak boleh ada bintang jatuh pada malam tersebut. Ya, tidak boleh ada bintang jatuh pada malam tersebut. Maka ini beberapa tanda dari hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh kita melihat, tetapi kita tidak boleh menentukan apakah malam ini, apakah malam itu. Tidak boleh. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan satu yang paling penting lagi, di samping tanda Lailatul Qadar, kita belum diberitahu baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang tanda siapa yang dapat Lailatul Qadar. Belum ada. Ya, siapa orang yang dapat Lailatul Qadar? Maka kalau seandainya di masyarakat ada orang yang mengaku dia dapat Lailatul Qadar, maka ini tidak benar. Yang dapat Lailatul Qadar adalah siapa saja yang beribadah bertepatan dengan malam tersebut. Belum ada tanda khusus, misalkan dia tambah putih kulitnya, tambah cerdas orangnya, mengetahui akan hal gaib, jadi tukang ramal dan seterusnya. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak ada tanda orang yang mengetahui akan Lailatul Qadar. Jadi kalau dilihat dari malam ke-21, kalau saya boleh lihat, saya boleh melihat dari foto ini adalah malam yang ke antara 23-27. Ya, 23 atau 27. Karena 27 lihat di situ mataharinya tidak terlalu menyengat. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, berani bersumpah bahwa Lailatul Qadar pada malam ke-27. Makanya Bapak Ibu para perwira yang pernah berumrah di 10 hari terakhir bulan Ramadan akan kaget kalau akan melihat malam 27 Masjid Nabawi di kota Madinah, Masjidil Haram di kota Mekah akan penuh. Karena memang mereka mempunyai keyakinan berdasarkan hadis sahih Lailatul Qadar malam ke-27 akibat sumpah dari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Wallahu a'lam. Naam. Silahkan, Pak. Ya, baik. Pertanyaan kedua Pak dari Pak Nurudin lagi. Bagi yang harus bekerja malam, bagaimana kiat-kiatnya Ustaz agar tidak kalah bersaing dengan saudara-saudara muslim yang lain yang lebih berkesempatan baca Quran dan qiyamul lail? Ini yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya siapa saja yang beribadah, ya, siapa saja yang beribadah, mau dia sedang di masjid, mau sedang di kantor, yang penting dia dalam beribadah. Taib. Sekarang kiatnya apa? Yaitu membaca tadi doa yang kita sebutkan tadi. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doanya sudah saya kirim di chat, silahkan dihafal, silahkan diamalkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca apa saja saat di kantor kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Putuskan hubungan dulu, ya, komunikasi baik nyata ataupun WhatsApp, media sosial, apalagi ya, malam-malam penuh keberkahan tidak mungkin didapat dengan kita melihat wanita-wanita yang diharamkan di media sosial. Malam-malam penuh dengan ampunan tidak mungkin kita dapat dengan kita mendengar musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiatnya adalah baca Quran. Kalau tidak diperbolehkan oleh pihak kantor, kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau kita ingin membaca juga Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Begitu juga wanita yang haid, wanita yang menyusui, wanita yang hamil, wanita yang susah untuk mengerjakan ibadah. Maka jangan lupa doa-doa seperti ini, zikir-zikir seperti ini. Tidak ada pembatasan. Semua orang berhak dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih Ustaz. Ya, ini agak ramai Pak Ustaz, jadi mohon izin. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Yang berikutnya adalah dari Pak Eko Wahyu Nugroho. Iktikaf harus di dalam masjid. Apakah boleh saat istirahat tidur di dalam tenda yang letaknya di halaman masjid, bukan di ruangan masjid? Ini mungkin waktu istirahat, waktu menjalankan iktikaf kali Pak ya? Ya. Maksudnya. Ya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin tentang i'tikaf dulu ya. I'tikaf hukumnya sunnah dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama. Tidak wajib, ingat baik-baik. Siapa yang i'tikaf, dia bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Tetapi, jika dia di rumah juga lebih fokus beribadah, maka silahkan dia di rumah. Itu satu. I'tikaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Terutama kita dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian perempuan mana tempat ibadah dia yang paling utama? Berdasarkan hadis Rasul, perempuan boleh beriktikaf di masjid karena istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama bagi perempuan, beribadah di masjid atau di dalam rumahnya, maka jawabannya adalah hadis Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah para perempuan lebih utama untuk beribadah di dalamnya. Lebih utama bagi mereka untuk beribadah di dalamnya, yaitu bagi para perempuan. Maka jika ditanya apakah boleh beriktikaf bagi perempuan di masjid, jawabannya boleh. Jika ditanya mana yang lebih utama, beribadah di rumah atau di masjid bagi perempuan di 10 malam terakhir, di rumah lebih utama. Di rumah lebih utama. Taib. Kemudian bolehkah menyediakan tenda di dalam masjid? Maka jawabannya boleh, di dalam masjid. Nah, karena mungkin sekarang pandemi COVID-19, maka ada semacam dalam tanda kutip kreasi tenda di luar masjid dalam rangka fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, apa yang dimaksud di luar masjid? Apakah di halaman masjid? Maka itu termasuk masjid. Karena yang namanya masjid adalah bangunan yang dibatasi oleh pagar. Seperti Masjid Nabawi, pagarnya hijau mengelilingi Masjid Nabawi. Itu semua adalah Masjid Nabawi. Meskipun tempat sholatnya masih jauh, semua halaman itu adalah masjid. Karena masjid pengertiannya adalah bangunan yang ditutupi atau dibatasi oleh pagar. Itu masjid. Maka apabila perempuan beriktikaf di tendanya dan tendanya tersebut di halaman masjid untuk menjaga dirinya agar tidak terkena tidak terlalu berinteraksi dengan orang banyak di masjid karena pandemi COVID-19, maka dia dinamakan i'tikaf di masjid. Wallahu a'lam. Naam. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin menjawab pertanyaan Mbak Pipit juga ya, yang kedua, pertanyaan keduanya Mbak Pipit, baiknya seorang akhwat beriktikaf di masjid atau di rumah. Nah, tadi mungkin dari penjelasan Pak Ustadz sudah terjawab. Untuk yang akhwat mungkin lebih utama di rumah. Lalu pertanyaan pertamanya dari Mbak Pipit, sholat apa yang sebaiknya dilakukan pada malam Lailatul Qadar Pak Ustadz? Bismillah. Ada beberapa amalan mungkin sholat yang nilainya lebih utama gitu di 10 hari terakhir. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Jawabannya adalah sebenarnya yang paling utama dilakukan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Taib Ustaz, sholat tarawih kan paling cuma sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Habis itu selesai. Plus witir, mungkin sampai setengah 9. Maka jawabannya, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bolehkah seseorang mengerjakan sholat lagi setelah sholat tarawih dan witir di sepertiga malam terakhir atau di tengah malam?
Kan sholat tarawih di awal malam. Dan semuanya ini disebut dengan qiyamul lail, yaitu bangun di malam hari untuk beribadah. Qiyamul lail itu artinya bangun di malam hari untuk beribadah. Salah satu jenis qiyamul lail, sholat tarawih dan sholat witir di awal malam, di bulan Ramadan. Bolehkah apabila setelah di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir kita sholat tahajud atau sholat malam? Maka jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, yang diperbolehkan adalah bahwa boleh mengerjakan sholat kembali asalkan belum diselesaikan sholat tarawihnya. Jadi misalkan begini, di awal malam sholat isya, sholat tarawih selesai, ya belum selesai ini sholat tarawihnya. Kemudian nanti di malam hari, di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir, dia tahajud. Setelah tahajud, baru dia sholat witir. Nah, ini yang lebih berkesesuaian dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu kalau berkaitan dengan sholat tarawih. Kalau seandainya sholat-sholat lain apa Ustaz yang bisa dikerjakan? Ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat setelah wudu. Ini juga sholat yang diperbolehkan. Ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini juga sholat yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Ini Pak Petrus ada tanya lagi nih. Sepertinya sangat tertarik mengikuti atas kajian hari ini. Bagaimana hukumnya jika masih mempunyai hutang puasa Ramadan di tahun sebelumnya dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Jadi ulang tahun ini hutangnya ulang tahun Pak. Iya. Bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah berarti dia tetap masih punya hutang Ramadan tahun lalu dan dia bayar setelah Ramadan tahun ini. Nah, ada sebagian ulama berpendapat karena dia terlambat membayarnya, maka dia di samping mengqadha puasanya, maka dia membayar fidyah, yaitu atas keterlambatannya. Tetapi pendapat ini kurang tepat dan kurang kuat karena dia cuma hutang puasa dan tidak ada dalil untuk membayar fidyah. Ya, tidak ada dalil untuk membayar fidyah. Jadi dia cukup membayar hutang puasanya saja pada tahun yang akan datang. Tapi saya ingin menegaskan tentang hutang puasa. Apa yang disebut dengan hutang puasa? Hutang puasa adalah seseorang tidak berpuasa Ramadan karena alasan syar'i seperti haid, nifas, sakit, safar. Ya, ini namanya hutang puasa. Adapun meninggalkan puasa yang telah lalu, padahal dia seorang yang diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia meremehkan, akhirnya dia tidak berpuasa. Ini bukan dinamakan hutang puasa. Lalu cara bertobatnya bagaimana? Dia bertobat, beristighfar kepada Allah, kemudian mengakui kesalahan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian memutuskan dosa itu sesegera mungkin, berpuasa pada tahun-tahun selanjutnya, dan tidak ada qadha dan tidak ada kafarat, tidak ada bayar fidyah padanya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Sepertinya sudah cukup Pak Bapak-bapak perwira sekalian. Wallahu a'lam. Siap, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya dan penjelasannya serta jawaban-jawabannya atas pertanyaan dari peserta kajian. Mungkin acara berikutnya kami lanjutkan ke pembagian door prize atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk Pak Ustadz Ahmad Zainuddin, terima kasih sekali Pak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian ini terdapat kekurangan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Kalau selanjutnya mungkin Pak Ustadz kalau misalnya memang ada keperluan lain silakan untuk terlebih dahulu Pak. ya, demikian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.